Oke, gue mau bahas yang baru dari Kuro Games. Jadi gue lansir dari GWK, Kuro Game kabarnya sedang kembangkan action RPG baru berbasis Unreal Engine 4. Sekarang Unreal Engine 5 kan ya, ini agak Unreal Engine 5 kan sekarang ya, paling baru kan ya. Meski sedang disibukkan dengan Wuthering Waves yang kini masuk jajaran game open world yang paling dinanti, yes, khususnya oleh gamer mobile, pihak Kuro Games ternyata masih punya satu project game lain yang tengah disiapkan. Informasi ini mulai menyebar luas setelah beberapa user job listing terbaru dikhususkan untuk program action RPG Nami, bisa jadi codename atau judul sementara. Berarti Kuro Games tidak mengikuti jejaknya Hoyoverse. Jadi kan Hoyoverse kan gitu ya, dia bikin action hack and slash, dia bikin open world, terus dia bikin turn based. Dia next gamenya adalah action RPG lagi. Oke, nice. In addition to PGR and Wuthering Waves, Kuro seems to have another new game in development called Nami, use UA4 gitu loh. Ngikutin Zenless Zone Zero kah? Mungkin. Jadi instead of bertarung dengan Honkai Impact, dia bertarung dengan satu game yang mungkin masih relatif baru pas keluar nanti. Tapi ini aja baru nyari pegawainya. Jadi mungkin gamenya masih 2-3 tahun lagi baru keluar TIS sih kalau menurut gua. Dari informasi yang ada sejauh ini, gamenya masih mengusung gameplay 3D action RPG dan menggunakan Unreal Engine 4 terlepas dari apakah mereka sudah menentukan basis engine-nya. Tidak menutup kemungkinan kalau proyek tersebut juga akan berlari ke Unreal Engine 5 selama jalannya fase pengembangan. Tebakan gua akan naik ke Unreal Engine 5 sih. Selain itu, salah satu kriteria untuk posisi battle planning dijelaskan harus familiar dengan game action AAA di pasaran. Jadi ada spekulasi juga kalau proyek ini bisa saja punya skala atau production value yang besar. Oke, kita lihat job description-nya ya. Responsible for character, monster move design, impact and feel and iteration. Responsible for design and iteration of the game core combat gameplay and the design and implementation of character or monster gameplay. Coordinate art and programs and adjust resources such as action and special effects in the engine to achieve planning goals. Qualification, familiar with the combat system and skill setting of the current mainstream action 3D ARPG games. Sensitive to combat performance and sense of attack. Familiar with 3A action games on the market. 3A action games on the market apa aja sih? Devil May Cry. Tapi action game, ARPG itu bisa Diablo tuh bisa masuk ke ARPG juga loh. Kalau dia bikin semacam Diablo lucu juga sih. Bayonetta, Nier, oke. ARPG itu sekarang agak luas. Ada ARPG stylish kayak Bayonetta, kayak Devil May Cry. Tapi ada ARPG yang lebih RPG kayak Diablo itu dihitung ARPG juga. Gua nggak tahu nih dia mau ngarah kemana. Have many years of game experience and have at least one complete experience in the combat system of ARPG project. Possess excellent logical thinking ability, clear overall concept, and meticulous work attitude and rigorous work style. Meticulous and persistent with extreme requirement for every frame of the battle. Process certain abstract thinking ability, programming ability is preferred. Experience in development, benar-benar. Mungkin akan akan bisa naik mungkin ke ke Unreal Engine 5 karena experience developing in UE4, Unreal Engine 4 or Unreal Engine 5 project is preferred. Jadi ada pengalaman di sini bisa jadi naik malahan ke Unreal Engine 5 mungkin. Karena nyari resource di Unreal Engine 5 kan lebih gampang ya. Mungkin. Perlu ditekankan proyeknya saat ini masih dalam tahap pengembangan yang sangat awal dan membutuhkan banyak staff baru. Untuk itu pengumuman resminya pasti masih harus menunggu beberapa tahun ke depan. Apalagi sebagaimana saat ini Kuro Games masih sibuk menangani Wuthering Waves. Berbicara soal Wuthering Waves, saat ini statusnya mungkin semakin matang melalui beberapa fase closed beta diprediksi pada 2024 nanti. Dan diprediksi akan rilis di 2024 nanti. Oke. Kembali ke topik soal proyek baru Kuro Game. Pasti ada banyak yang bertanya-tanya mengenai bagaimana mereka mendapatkan budgetnya, apalagi pendapatan Punishing Raven tergolong standar. Itu yang gue pikirkan juga.
Tentu saja hanya perwakilan dari pihak ofisial yang bisa menjawab. Tapi dari pengamatan kami, Kuro Games punya beberapa investor terbesar termasuk Tencent. Ya udahlah. Backingannya kenceng, bos. Backingannya kenceng. 10 sen. Oke. Yang sepertinya cukup untuk mendukung mereka agar tetap bisa beroperasi. Bergantung dari seberapa suksesnya Wuthering Waves, tentu ini bisa mendukung kebutuhan budget mereka untuk proyek lainnya. Ya, Tencent, pantes dia tiba-tiba bisa bikin game lagi. Oke. Terlepas apa namanya sukses enggaknya Wuthering Waves, ya dengan backingannya Tencent ya sudahlah gitu. Gua kalau udah denger nama Tencent mendukung sebuah developer game, udah ya udahlah gua. Bener-bener ya udahlah, udah pasti apa namanya kenceng gitu loh, apa namanya duit yang masuk ke apa namanya ke Kuro Games ini gitu, ke developer games tersebut. In this case Kuro Games maksudnya gue. Ya pantesan ini sih, pantesan. Tapi tebakan gue ya. Tadi ada yang ngomong Punishing Grey Raven 2 kan ya. Punishing Grey Raven 2. Tebakan gue ini cuman ini doang ya, cuman ngayal doang ya, cuman mungkin aja gitu. Yang diberesin adalah memang mungkin Punishing Grey Raven ya. Kenapa? Buat menyaingi Honkai Impact New Engine. Yang diberesin Punishing Grey Raven ya. Bagaimana Punishing Grey Raven bisa menyaingi Honkai Impact? Karena Honkai Impact-nya udah naik level nih. Mau apa ganti engine tahun depan kan ya. Kalau misalnya tiba-tiba apa namanya Nami ini ternyata Punishing Grey Raven lagi, mungkin kayak judulnya, kayak judul Naruto gitu, Naruto Shippuden, tiba-tiba jadi ada Punishing Grey Raven Nami, ya gue nggak ini apa namanya nggak heran gitu loh.